Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Suroso SEMM selaku dosen pembimbing mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, serta teman-teman manajemen Angkatan 20 yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan bagi kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar di masa pandemi ini. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada presentasi kali ini yaitu tentang koperasi simpan pinjam. Saya Titin Rosmawati, selaku moderator kelompok 2, akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 beserta tugasnya. Yang pertama, ada Ahmad Jumhari dan Muhammad Chandra Rosid yang bertugas membuat makalah. Dan yang kedua, ada Hilwa Syapira Barkah dan Wulan Nurisan yang bertugas membuat PowerPoint. Dan yang ketiga, ada Bayu Fikri Rizaldi, Ahmad Syipak Mustafa, dan Widi Kusnia sebagai pemateri. Dan yang terakhir, ada David Hermawan dan Sofyan Sauri sebagai editor. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh ketiga pemateri kita, yaitu Bayu Fikri Rizaldi, Ahmad Syipak Mustafa, dan Widi Kusnia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Fikri Rizaldi akan menjelaskan tentang pengertian dan prinsip koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah suatu koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana kepada para anggotanya dengan bunga yang rendah. Koperasi ini disebut juga sebagai koperasi kredit, di mana pengelolaannya dilakukan secara mandiri dan demokratis, serta para anggotanya bergabung secara sukarela. Ada juga yang menyebutkan koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan non-bank yang memiliki kegiatan usaha, menerima simpanan dari anggotanya, dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang rendah. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Definisi koperasi menurut Bapak Koperasi Indonesia, Muhammad Hatta, adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang-orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik bentuk barang maupun pinjaman uang. Agar lebih memahami apa itu koperasi simpan pinjam, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli. Berikut ini adalah pengertian koperasi simpan pinjam menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rudianto, pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan bantuan dana. Yang kedua, menurut Suyanto dan Nuhaidi, pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah. Yang ketiga, menurut Nini Yudayanti dan Sunindia, pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggotanya secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya dengan murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Prinsip-prinsip koperasi, cooperative principles, adalah ketentuan-ketentuan pokok berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi lebih jauh. Prinsip-prinsip tersebut merupakan rules of the game dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lainnya. Koperasi simpan pinjam memiliki 3 jenis prinsip utama. Yang pertama, swadaya. Koperasi swadaya adalah memiliki prinsip bahwa tabungan hanya diperoleh dari anggotanya.
Yang kedua, setia kawan. Koperasi setia kawan adalah memiliki prinsip bahwa pinjaman hanya diberikan kepada anggotanya. Yang ketiga, pendidikan dan penyadaran. Pengertian koperasi pendidikan penyadaran adalah memiliki prinsip pembangun watak adalah utama. Jadi, hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman. Untuk materi selanjutnya yaitu sumber-sumber dana atau modal koperasi. Sumber permodalan koperasi simpan pinjam berasal dari dua sumber, yaitu dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal pinjaman adalah modal yang dihimpun dari para anggota, koperasi lain dan lembaga keuangan lain seperti bank. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari para anggota koperasi, yaitu berupa simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, dan hibah. Secara ringkas, berikut adalah beberapa sumber modal koperasi. Yang pertama itu ada simpanan pokok. Simpanan pokok yaitu simpanan wajib sejumlah uang yang harus dibayar oleh para anggota saat pertama kali bergabung menjadi anggota koperasi dan tidak dapat diambil balik selama menjadi anggota. Besar simpanan pokok masing-masing anggota nilainya sama. Yang kedua itu simpanan wajib, yaitu simpanan wajib sejumlah uang yang harus diserahkan para anggota koperasi setiap periode waktu tertentu dengan nominal tertentu. Yang ketiga itu simpanan bebas atau sukarela, yaitu simpanan yang diberikan para anggota koperasi secara sukarela dan bisa diambil kembali kapan saja. Yang terakhir atau keempat itu hibah atau donasi, yaitu uang atau barang modal yang memiliki nilai yang diterima dari pihak pemberi dan sifatnya tidak mengikat. Itu untuk sumber dana atau modal koperasi. Yang berikutnya itu ada beberapa jenis-jenis koperasi. Nah, sebelumnya salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis, sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut. Adapun jenis-jenis koperasi menurut fungsinya, yang pertama itu ada koperasi produksi, ada koperasi konsumsi, ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi serbaguna. Koperasi produksi diutamakan diberikan kepada para anggotanya dalam rangka berproduksi untuk menghasilkan barang maupun jasa. Produksi dapat dilakukan di dalam berbagai bidang seperti pertanian atau industri atau jasa. Kemudian koperasi konsumsi dalam kegiatan usahanya adalah menyediakan kebutuhan akan barang-barang pokok sehari-hari seperti sandang, pangan, kebutuhan. Perkenalkan, nama saya Widi Kusnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendirian koperasi. Dasar hukum mendirikan koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Kemudian Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2006 yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Koperasi merupakan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Dalam agenda pendirian koperasi sebaiknya didahului dengan penyuluhan kepada seluruh calon anggota agar mempunyai persepsi yang sama. Mendirikan sebuah koperasi, jumlah minimal anggotanya adalah 20 orang. Dalam proses pendiriannya diawali dengan rapat pembentukan koperasi yang harus dihadiri oleh pejabat dinas atau instansi yang membidangi permasalahan perkoperasian di wilayah setempatnya. Ada beberapa poin penting yang wajib dibicarakan saat rapat pembentukan koperasi, antara lain sebagai berikut. Kesepakatan nama dan tempat kedudukan koperasi, maksud dan tujuan, jenis usaha yang akan dilakoni, keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola,
serta membahas tentang permodalan, jangka waktu, serta sisa hasil usaha. Hasil dari keputusan rapat tersebut akan digunakan sebagai pengajuan akta pendirian ke notaris. Melalui notaris atau kuasa pendiri, berkas izin pendirian koperasi simpan pinjam tersebut akan diajukan ke pejabat yang berwenang untuk dievaluasi. Beberapa bukti yang wajib dilampirkan antara lain berupa salinan akta pendirian bermaterai, akta pendirian yang telah ditandatangani oleh notaris, surat bukti tersedianya modal, rencana kegiatan usaha kurang-kurangnya 3 tahun ke depan, dan RAPB. Makasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi tentang koperasi simpan pinjam. Demikian presentasi kelompok ini. Kesimpulan, koperasi merupakan salah satu bidang usaha yang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Ada beragam jenis dan tingkatan koperasi di Indonesia. Salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Di Indonesia, pembentukan usaha koperasi telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya. Koperasi simpan pinjam didirikan bertujuan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan. Koperasi simpan pinjam juga berusaha untuk mencegah para anggotanya agar tidak terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan uang. Dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya, koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Saran dari kelompok kami, koperasi perlu ditingkatkan dan dikembangkan dengan banyak pelatihan yang diberikan utamanya kepada pengurus koperasi, sehingga dapat membuat kinerja dan pelayanan yang diberikan lebih baik. Dengan demikian, akan tertarik untuk berkoperasi. Tentunya hal ini diperlukan perhatian yang serius dari pemerintah, khususnya instansi yang terkait. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kelompok kami mengenai koperasi simpan pinjam. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.